Lebih lanjut, kita akan melaksanakan diskusi kita dengan menampilkan keempat pemateri secara berurutan. Jadi kita melakukan diskusi panel. Nanti setelah keempat pemateri tampil, barulah dibuka sesi tanya jawab dan diskusi. Kemudian pada bagian akhir acara ini akan dibagikan door prize 3 buah buku karya dari Ibu Risnani dan 2 helai baju sebagai hadiah bagi peserta yang dapat meraih 5 poin tertinggi dari kuisis yang akan ditampilkan nanti di bagian akhir acara. Link kuisis sudah saya bagikan di room chat-nya untuk webinar kita kali ini. Silakan dimasukkan kodenya, tapi belum bisa dibuka. Hanya untuk memasukkan kode kuis dan akan aktif setelah acaranya kuis nanti. Oke, baik. Kita akan menampilkan pemateri pertama oleh Ibu Fitri Sari. Saya mohon, saya minta maaf karena langsung saya urutkan secara acak ini. Ya. Yang Ibu Fitri akan membawakan materi metode pembelajaran learning by doing. Sebelum dilanjutkan, akan saya bacakan biodata singkat Ibu Fitri. Lahir di Bu Fitri belum bergabung dengan belum. Oh, belum ada ya? Oke, maaf. Pak. Kalau begitu kita beralih ke Ibu Yulia. Ibu Yulia Santi akan menyajikan materi penggunaan poster sebagai media pembelajaran. Akan diberikan kesempatan pertama untuk menampilkan materi. Sebelumnya saya bacakan biodata Ibu Yulia. Lahir di Sukabumi, tanggal 13 Juli 1908 ... rahasia. Oke, sekarang sebagai guru di SMA Negeri 1 Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan terakhir Ibu Yulia di Universitas Negeri Jakarta. Tentu saja jurusan pendidikan geografi. Baik, kita berikan kesempatan Ibu Yulia untuk menyajikan hasil kreasi dan ide kira-kira 7 menit. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan mungkin sedikit pengalaman dalam pembelajaran selama masa PJJ ini. Nah, ya, mungkin materi yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai penggunaan poster sebagai media dalam pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya mempergunakan media poster sebagai pembelajaran karena selama ini kan dalam pembelajaran itu jadi tidak hanya menggunakan berbasis PowerPoint ataupun dengan berbasis video atau bahkan dengan teks yang biasa dalam bentuk Word. Kenapa? Karena yang pertama mungkin untuk menghemat kuota siswa juga, karena kalau untuk video mungkin dan untuk file-file PPT seperti itu mungkin akan cukup berat juga.
sehingga saya berinisiatif untuk menggunakan poster. Jadi poster itu kan menurut hemat saya itu lebih lebih simpel, lebih lebih bisa komunikatif juga dengan siswa. Jadi kita bisa menggunakan poster ini bisa untuk memotivasi siswa, kemudian bisa juga sebagai untuk tugas siswa juga, siswa itu jadi lebih tertarik juga ternyata dengan penggunaan poster seperti ini. Jadi ya seperti yang pernah saya lakukan gitu ya, saya menggunakan poster ini untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan poster ini sebagai penugasan terhadap siswa. Jadi siswa diminta untuk membuat poster. Dan alhamdulillah ternyata siswa-siswa itu cukup tertarik, cukup interest lah dengan penggunaan poster. Bahkan ternyata mereka bisa membuat poster yang jauh lebih baik daripada gurunya sendiri ketika saya menyampaikan materi menggunakan poster. Kebetulan saya menggunakan Canva di sini. Ternyata siswa-siswa saya jauh lebih kreatif ternyata untuk hasilnya. Seperti itu. Ada beberapa langkah mungkin yang perlu kita kita perhatikan dalam penggunaan poster sebagai media pembelajaran ini. Yang pertama, ketika kita akan menggunakan poster, itu tentunya kita harus merangkum materinya, karena dalam poster ini kan terbatas, hanya 1 lembar. Jadi kita harus membuat resumenya terlebih dahulu, dibuat poin-poin yang penting mungkin seperti itu untuk penyampaiannya. Kemudian kita juga bisa mempergunakan gambar-gambar yang sesuai dengan materi dan tentunya yang bisa menarik siswa untuk mau membaca poster tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa memilih media untuk membuat posternya. Membuat poster itu saat ini banyak ya aplikasi-aplikasinya. Kalau yang saya gunakan kebetulan menggunakan Canva, bisa juga menggunakan ada poster maker, ada dengan flyer maker seperti itu. Nah, kalau untuk penugasan terhadap siswa sendiri, ketika saya sudah melakukan membagikan materi dengan poster, kemudian saya juga membuat tugasnya dalam bentuk poster, siswa itu saya bebaskan untuk memilih kreativitas masing-masing. Ketika mereka mempunyai HP yang bisa aplikasinya cukup memadai, ya mereka dipersilakan untuk menggunakan aplikasi. Tapi jika ada siswa yang tidak mempunyai aplikasinya, saya bebaskan untuk membuat dan menggambar sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, pokoknya intinya selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, kita mencoba untuk membuat dan menyampaikan materi kepada siswa semenarik mungkin, seefisien mungkin, dan agar siswa tetap dapat belajar. Ya, mungkin seperti itu untuk penyampaian dari saya mengenai penggunaan poster sebagai media pembelajaran. Demikian Pak Judi, mungkin sudah cukup 7 menit Ibu, atau ya? Maaf Ibu Yulia, tolong mungkin disampaikan sedikit tentang tanggapan siswa. Bagaimana tanggapan mereka, aktivitas dan partisipasi mereka dalam pembelajaran itu. Silakan. Iya. Tanggapan siswa, ternyata mereka cukup interest Pak. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi mereka waktu itu saya pernah membuat tugas tentang kota impianku, jadi untuk materi pola ruangan kota. Ternyata mereka sangat tertarik seperti ini. Contohnya misalnya ada yang membuat posternya tentang kota Helsinki seperti itu. Ini untuk contoh yang manualnya seperti ini. Sayang tidak tampil ya? Oh, tidak tampil Pak. Pak Made, tolong. Nah, ini untuk bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, oke lah. Cukup ya. Okay. Ya, ini contoh yang tidak menggunakan aplikasi gitu. Jadi siswa ini kebetulan dia tidak mempunyai handphone yang memadai, jadi menggunakan tulisan tangan seperti ini. Ada juga yang seperti ini, mereka membuat dengan aplikasi. Ini juga seperti ini. Oke, terima kasih. Ya.
Nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu Yulia. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita beri kesempatan Ibu Mukarama yang lebih akrab dipanggil Ibu K. Sebelumnya saya sampaikan dulu biodata beliau. Ibu Mukarama Ismail, guru di SMA Negeri 9 Pangkep, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Terakhir pendidikan S2 di Malang. Beliau juga seorang YouTuber, blogger, dan penulis. Dan prestasi kemarin 2019 berhasil menjadi juara 3 tingkat nasional dalam lomba menulis artikel pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Direktorat Dikmendiksus. Oke, itu biodata singkat beliau. Diberikan kesempatan selama sekitar 7 menit untuk menyampaikan bagaimana membuat media pembelajaran melalui aplikasi Eclipse Crossword Puzzle. Kepada Ibu Mukarama, disilakan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Mujadin Agus. Beliau adalah panutan dan guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sufianto yang sudah memfasilitasi kami semua. Dan juga untuk host Bapak Kang Made. Dan terkhusus untuk guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, media pembelajaran yang saya buat ini adalah media pembelajaran untuk membuat TTS yang menarik, mudah, dan cepat. Karena aplikasi Eclipse Crossword Puzzle ini yang nanti dipadukan dengan live worksheet itu hanya membutuhkan beberapa langkah. Insya Allah tutorial videonya sudah saya buat di channel. Nanti akan dikirimkan linknya di grup WA Bapak dan Ibu. Jadi di sini nanti karena kami hanya membagikan poster, sebentar saya screen dulu. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah. Jadi dalam aplikasi ini dapat nanti Bapak Ibu gunakan sebagai LKPD, lembar kegiatan peserta didik untuk pembelajaran di kelas atau luring, dan untuk di masa PJJ ini atau online. Jadi link yang kita bagikan nanti kepada siswa itu bisa digunakan baik secara offline maupun online. Kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran Bapak dan Ibu? Saya selalu membuat dua alasan besar kenapa guru harus menyediakan media pembelajaran di kelas dan di masa PJJ ini. Yang pertama, kita itu adalah generasi digital natif. Jadi mereka lahir, teknologi komputer itu sudah ada. Jadi bisa saja sewaktu mereka dalam kandungan, mereka sudah tersentuh oleh teknologi. Kemudian yang kedua, guru wajib menggunakan media pembelajaran, karena kalau kita hanya menyampaikan materi secara biasa-biasa saja, Mbak mampu memberikan jawaban yang lengkap untuk peserta didik kita. Selanjutnya, pembelajaran ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat artikel, PTK, jurnal, yang nanti akan berujung kepada bahan untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Dan itu kalau Pak Jidin adalah ahlinya untuk hal ini, dan saya juga sudah pernah melakukan ini pada saat kenaikan aplikasi. Tentunya yang harus kita lakukan pertama adalah menginstal aplikasi Eclipse Crossword Puzzle, yang linknya itu link aplikasi sudah saya sediakan di deskripsi video channel saya. Kemudian langkah kedua,
kita akan mengklik I would you like to start new crossword. Harusnya sebenarnya kita share screen langkah-langkahnya di sini. Kemudian selanjutnya klik next. Kemudian pilih, otomatis sudah terpilih Bapak dan Ibu di situ. Sudah terpilih, tercentang sendiri apa yang akan Bapak Ibu pilih. Kemudian klik next lagi. Selanjutnya pada kotak isian, ada 2 kotak isian muncul. Yang kotak isian pertama itu untuk kunci jawaban. Jadi Bapak dan Ibu di sini cuma memasukkan kunci jawaban dan soal. Maksimal soal yang bagus itu adalah 15 dan minimum adalah 8. Saya sudah coba. Kalau 5 itu terlalu besar kolomnya nanti. Jadi kolom yang pertama itu untuk mengisikan kunci, jadi ditulis kuncinya. Tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu, biarpun huruf kecil, dia otomatis nanti akan menjadi huruf besar. Jadi betul-betul aplikasi ini memudahkan guru dalam membuat teka-teki. Kemudian kolom yang kedua untuk mengisi soalnya. Tinggal diklik add word to list untuk menambahkan soalnya. Nanti setelah memasukkan misalnya kunci 10, soal 10, klik kembali next. Seperti itu saja Bapak dan Ibu. Kemudian setelah selesai semua itu kita klik save. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita ingin menyimpannya ini untuk selanjutnya bekerja? Ya, dipilih yes, karena di sini menggunakan bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Kemudian kita menyimpannya sebaiknya Bapak Ibu menyediakan memang folder. Menyediakan folder, apakah ini misalnya saya kemarin membuat TTS untuk kelas 12, TTS untuk kelas 11, jadi disediakan memang foldernya. Kenapa? Karena ada 5 file, jenis file yang akan tersave. Sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Selanjutnya, step keempat, kita mengisi nama. Apa judul TTS-nya untuk file itu. Jadi setelah mengisi judul, kemudian ada kolom lagi di bawahnya, your name, diisi dengan nama Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita klik kembali next. Nah, setelah klik next, akan muncul berapa kotak yang akan Bapak inginkan untuk TTS itu. Misalnya kita membuat TTS 10 nomor, baiknya di situ kita memilih 25. Karena saya pernah membuat 10, saya isi 15, ternyata kolomnya kosong. Siswa protes. Saya sudah kirim linknya ke grup. Bu, ini kotaknya hilang 1, Bu. Bagaimana caranya? Oh iya, saya perbaiki kembali. Oh, ternyata harus jumlah kolomnya di situ 25. Begitu kalau seterusnya Bapak ingin membuat 15 soal. Nah, setelah itu akan muncul TTS yang sudah jadi. Akan muncul TTS yang sudah jadi, dan jika Bapak Ibu tidak menyukai modelnya, itu bisa diganti. Kita bisa mengklik make another puzzle like this one. Jadi ada banyak pilihan model-model TTS di dalamnya. Jadi terserah Bapak dan Ibu mau memilih yang mana, yang Bapak Ibu suka. Setelah itu klik next. Setelah diklik next, muncul apakah kita ingin mempublish atau menyimpannya. Di situ klik publish crossword. Setelah dipublish, ada 2 pilihan untuk menyimpan file lagi. Yang pertama kita memilih Windows Metafile. Klik saja itu yang warna biru, yang bagian tengah, WMF. Itu diklik, nanti itu akan tersimpan sebagai file kolom TTS-nya. Nah, selanjutnya kita kembali mengklik link yang ada di atasnya, yaitu Write Text Format RTF. Itu akan menjadi file Word. Nah, file Word inilah yang nanti kita akan gabungkan dengan
file yang pertama tadi, meta file. Jadi di Word itu hanya soal, sedangkan di meta file adalah kolom TTS-nya. Kemudian kita membuka file Word yang sudah tersave tadi, kita buka file Word-nya. Kita berikan judul, tugas TTS, mata pelajaran geografi, materinya, batas dan luas tutorial misalnya. Kemudian kita copy file meta file tadi, klik kanan, copy, kemudian dipastekan ke dalam file Word itu. Langsung terotomatis tersave. Jadi sudah tercopy, kemudian kita harus menyimpannya menjadi file PDF. Kalau saya masih menggunakan Word 2010, saya tinggal save as, klik, kemudian pilih PDF, klik save. Kenapa harus PDF, Bapak dan Ibu? Karena kita akan menuju ke aplikasi yang kedua, liveworksheet.com. Di sini harus online. Kemudian di situ harus file PDF yang kita upload. Makanya itu harus diubah menjadi PDF. Nah, setelah maaf Bu, 1 menit lagi ya. Oh iya, masih ada satu aplikasi, Pak. Setelah itu kita menuju ke buka Google Chrome. Di Google Chrome ketikkan di tab yang baru liveworksheet.com. Muncul, kemudian kita register. Tentu saja kita register dulu supaya kita mempunyai username. Sudah itu login, akan masuk ke aplikasinya. Kita tinggal membuat sheet yang baru. Kemudian kita upload file tadi. Setelah diupload, nah, apa kegunaan daripada Live Worksheet ini? Untuk membuat kolom-kolom yang ada di dalam TTS itu. Kenapa? Karena kan tadi file PDF, jadi tidak bisa diisi oleh siswa. Kalau ini mau digunakan sebagai online di masa PJJ. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya ingin menggunakan ini nanti di masa Corona berlalu, di kelas, tidak usah menggunakan liveworksheet.com. Tinggal itu di print, PDF itu di print, dibagikan ke siswa di kelas, tinggal diisi. Tapi kalau untuk online, harus dialihkan ke aplikasi kedua, yaitu worksheet.com, untuk membuat kolom-kolomnya. Gampang sekali Bapak dan Ibu, tinggal kita membuat kolom-kolom di dalamnya, setelah itu save. Akan muncul link itulah yang dibagikan ke grup siswa Bapak dan Ibu. Selanjutnya setelah siswa selesai mengerjakan, tinggal dia ke screenshot, dia kirim ke, apakah Bapak Ibu menggunakan Google Classroom untuk PJJ ini, jadi sediakan menu tugas TTS, tinggal siswa mengirim ke kelas Google Classroom-nya. Sekira itu Kanda, Pak Mujahidin, dari saya. Terima kasih banyak. Iya, ditanya jawab. Ya, sangat Terima kasih. menginspirasi. Nanti dibagikan linknya ya di room chat ya bisa. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ka telah Ya. berbagi pengalaman dan insya Allah kita bisa banyak belajar dari beliau. Selanjutnya bagaimana dengan Ibu Fitri sudah bergabung? Pak Mahdi tolong. Belum Pak. Oke, baik. Belum bisa Kita lanjutkan dengan menampilkan Ibu Risnani. Sebelumnya saya bacakan biodata, saya mau bilang singkat tapi agak panjang ini. Oke, saya persingkat saja. Beliau lahir di Pamekasan, Jawa Timur, Madura, tanggal 1 Januari 1908 Bintang. Sedang bertugas di SMA 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura. Beliau S1 di Universitas Negeri Malang. Kemudian melanjutkan S2 di tempat yang sama. Pernah mengikuti kuliah singkat di Bangkok University, Thailand, 2016. Beliau menghasilkan banyak karya tulis dalam bentuk buku, ada
sedikitnya 5, termasuk buku bersama, kemudian jurnal internasional ada, kemudian juga di jurnal pendidikan, di beberapa karya beliau telah dipublikasikan, dan pernah menjadi juara 2 dalam lomba inovasi pembelajaran di Madura. Demikian biodata singkat Ibu Riz. Dipersilakan untuk menampilkan bagaimana mendesain kelas alam sebagai ruang belajar. Ini geografi banget. Terima kasih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak moderator Pak Jidin atas waktunya. Dan juga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sofianto atas kesempatannya saya untuk bisa berbagi pengalaman atas permintaan beliau, dan saya juga pada pagi ini bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman mengajar saya saja dalam mendesain kelas alam sebagai ruang belajar. Saya share dulu. Sudah kelihatan nih Bapak ya? Sudah Bu. Oke, sudah. Bagus. Oke. Ya. Dalam mendesain kelas alam sebagai ruang belajar, saya yakin Bapak Ibu sudah memanfaatkan kelas alam ini sebagai ruang belajar di sekolahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerah. Karena ini merupakan salah satu cara saya untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang didapat dalam memecahkan permasalahan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya permasalahan yang ada di daerah saya di Sampang itu Bapak, di sana sering terjadinya abrasi pantai, rusaknya tambak ikan, rusaknya tambak garam. Jadi sedikitnya hasil tangkapan ikan seperti yang terpapar di foto ini. Pada waktu ini kami sama siswa bertanya tentang hasil tangkapan ikannya yang sedikit. Jadi para nelayan ini pulang lebih awal dengan banyak keluhan-keluhan seperti ini. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya mengajak siswa terjun langsung ke lapangan dalam hal contohnya penanaman mangrove seperti itu. Menurut saya mungkin sepaham dengan Bapak Ibu kalau alam itu merupakan kelas yang sangat istimewa bagi siswa. Karena kalau kita cermati secara bersama-sama, siswa itu betah berlama-lama itu belajar di luar kelas. Ini yang saya alami di sekolah saya, mungkin sama dengan sekolahnya Bapak Ibu, siswa itu lebih enjoy kalau mereka itu belajar di lingkungan gitu Pak, di luar sekolah. Adapun langkah-langkah dalam mendesain kelas alam sebagai ruang belajar yang saya lakukan, pertama adalah identifikasi kelas alam. Jadi pertama saya melakukan identifikasi dulu tempat-tempat yang layak untuk dijadikan kelas alam sebagai tempat pembelajaran, terutama kelayakannya dari aspek kesesuaian materi ajar. Kebetulan kalau alam itu tidak jauh dengan geografi, jadi apapun alamnya bisa, terus sosial juga bisa gitu. Jadi terus kenyamanan juga, kemenarikan, dan juga kelengkapan sarana untuk digunakan sebagai tempat belajar. Langkah yang kedua adalah mendesain dan mengelola kelas alam. Yang saya lakukan pertama adalah observasi dulu di tempat itu, mengumpulkan informasi terhadap nelayan, contohnya seperti yang kami lakukan ini terkait hasil tangkapan ikan tadi dan lain sebagainya, untuk bisa kami didiskusikan nanti dalam pembelajaran di kelas. Karena ruang belajar ini harus aman juga dan harus aman dan juga nyaman. Saya izin dulu kepada kelompok nelayan ini sama warga sekitar, izin juga dulu juga datang kepada kepala desa, juga izin dulu kepada yang ada di sekitar itu untuk kami jadikan tempat pembelajaran geografi. Setelah itu, setelah mendapat izin dari daerah sana sama perangkat-perangkat di sana, langsung kami menuju ke kelompok mangrove untuk bertanya tentang mangrove itu seperti apa, terus bibitnya bagaimana. Terus kami juga mendatangi dinas perikanan pada waktu itu tentang perikanan dan perhutanan, bagaimana cara menanam mangrove yang baik seperti di tempat daerah saya. Terus yang ketiga, setelah kami mendesain, kami punya
punya link dengan masyarakat, kami juga punya informasi tentang masyarakat. Yang ketiga adalah penggunaannya secara rutin. Jadi memanfaatkan dan menggunakan kelas itu secara rutin itu harus, karena kalau kelas alam ini selalu digunakan, maka kelas alam ini akan terawat gitu. Yang keempat adalah pusat kegiatan belajar. Jadi menggunakan kelas alam sebagai pusat kegiatan belajar, pemanfaatan ini tidak hanya khusus untuk pembelajaran saja, tetapi juga seperti kegiatan-kegiatan siswa lainnya, seperti siswa bermain. Alhamdulillah dari kegiatan mendesain kelas alam sebagai ruang belajar geografi ini, alhamdulillah pertama kali di sekolah saya, khusus SMA 1 Torjun itu, terbentuklah secara mandiri siswa itu membentuk komunitas Semator Peduli Mangrove. Jadi mereka benar-benar sudah mencintai mangrove-nya, sudah mencintai pantai yang ada. Terus terang Bapak Ibu, awalnya pantai Osong-Osong yang kami namanya ini pantai Osong-Osong, ada di Kelpung, sekitar kalau dari sekolah sekitar 10 km, tapi kalau dari rumah siswa sekitar ada yang 5 kilo, ada yang 4 kilo begitu. Awalnya mereka tidak kenal dengan pantai ini. Setelah adanya kelas ruang belajar ini, alhamdulillah ini sebagai kegiatan bermain siswa pada sore hari atau kegiatan pada hari Minggu, jadi mereka di sana bisa bermain dan belajar bersama. Juga dijadikan ekstra juga pramuka itu juga kegiatan pramuka bisa datang ke sini. Untuk contoh penerapan kelas sebagai sumber belajar, ruang belajar pada materi pelestarian perairan laut. Materi kelas 10. Dalam kegiatan ini siswa dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi mereka diberikan suatu permasalahan yang sudah saya bawa pertama di alam itu, seperti permasalahannya kotor, terus banyak mangrove yang dirusak. Kebetulan di sana mangrove banyak yang dirusak, dijadikan tambak seperti itu. Terus juga hasil tangkapan ikan yang kurang seperti itu. Jadi siswa mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mengkomunikasikan solusi apa yang tepat. Di luar jam pelajaran, setelah yang nomor 3 ini, siswa melakukan observasi persiapan. Ini kesepakatan bersama, mereka melakukan observasi, interview dengan masyarakat sekitar, terus apa yang layak yang mau dijadikan program selanjutnya. Setelah itu, secara berkelompok, siswa melaksanakan program yang sudah disusun sebelumnya. Ini pada yang langkah nomor 4 ini kami lakukan dari semua kelas geografi yang saya ajar. Jadi langkah yang nomor 1, 2 ini kami kerjakan di kelas masing-masing, namun yang langkah yang nomor 4 ini kami bersama-sama. Kelas 10 yang saya ajar kebetulan waktu itu adalah 4 kelas IPS, jadi yang mau melaksanakan kegiatan ini bersama-sama kami ke sana. Alhamdulillah kegiatan yang nomor 4 ini sangat bervariasi. Ada siswa yang menanam mangrove, ada yang membersihkan pantai, ada juga yang melakukan pembibitan mangrove juga. Terus ada yang satu Bapak yang baru kami ketahui adalah ternyata nelayan Madura mempunyai kearifan lokal seperti oncem gitu. Oncem dengan perahu si batu besar dimasukkan ke dalam laut. Nah, ini bagi siswa adalah pengalaman pertama. Jadi waktu ditanya bagaimana kegiatan waktu di luar, mereka sangat antusias sekali dan merasa senang. Ternyata di Madura itu mempunyai kearifan lokal nelayan yang sangat bagus, yang mereka tidak diketahui, yang bisa menghasilkan hasil tangkapan ikan yang banyak seperti itu. Untuk penilaiannya, dalam pembelajaran kontekstual yang seperti yang saya laksanakan ini, maka penilaian ini perlu penilaian yang menggambarkan kemampuan siswa secara nyata. Kami bisa menggunakan rekaman aktivitas siswa, bisa dengan rubrik, dengan portofolio, dan pengamatan langsung. Untuk penilaian prestasi, saya menggunakan itu seperti kuis, terus bagaimana siswa mengkomunikasikan hasilnya di lapangan, yang dipresentasikan di sekolah seperti itu pada waktu refleksi di sini. Setelah action ada refleksi. Jadi intinya dalam pembelajaran penilaian itu adalah apakah siswa itu belajar, apa yang sedang dipelajari siswa, dan bagaimana cara mereka mempelajari hal tersebut, dengan siapa mereka belajar, dan sebagainya, yang bisa menumbuhkan kalau mereka itu benar-benar belajar geografi. Seperti yang tampil di gambar di bawah ini, inilah aktivitas siswa. Sebenarnya banyak kegiatan di sini. Ini adalah penanaman mangrove. Jadi siswa bibitnya dibeli secara pribadi untuk pertama, tapi setelah tahu satu harganya mangrove ini adalah 3.000 sangat mahal, maka siswa itu punya
punya ide bagaimana Bu kalau kita mau bibit sendiri. Jadi di sini tuh banyak mangrove yang besar-besar kami ambil, mangrove-nya kami bibit pada hari untuk kegiatan yang di nomor 3 ini, pengguna secara rutin. Yang ini adalah aktivitas kami siswa yang belajar dengan para nelayan bagaimana kearifan lokalnya di sana tentang oncom yang mereka punya. Mungkin kalau di daerah lain dikenal dengan umpon, tapi kalau di sini adalah, kalau di Madura adalah oncom gitu. Ada dua yang kami ketahui oncom di sini adalah oncom prau dan oncom pohon atau kapungkan itu kalau di Madura. Tujuannya adalah dalam kegiatan pembelajaran ini adalah seperti yang untuk geografi adalah menumbuhkan generasi peduli lingkungan. Karena ini benar-benar yang harus kita tanamkan pada siswa sebagai untuk belajar geografi. Maaf Ibu Riz, 1 menit lagi. Ya, mungkin itu dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Riz telah berbagi inspirasi. Ini sangat menarik bagi saya pribadi dan saya yakin rekan-rekan guru se-Indonesia itu juga bisa dapat mengaplikasikan atau ambil tiru modifikasi metode yang dilaksanakan oleh Bu Riz, dan ini bisa menjadi inspirasi yang nasional sehingga mudah-mudahan bisa membuat banyak siswa yang tertarik untuk belajar geografi, apalagi berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Baik, pemateri terakhir adalah Ibu Fitri. Bagaimana kabar Pak Madi? Apa sudah bergabung Ibu Fitri? Tinggal di SF Pak. Ya. Bu Fitri dimasukkan dulu ke grup Pak. Ke meeting. Sudah sejak tadi tapi belum tembus-tembus tuh. Tunggu persetujuan host untuk bisa masuk meeting. Bu Fitri sudah? Sudah tadi. Selalu keluar tertenda kayaknya. Bagaimana? Tolong Ibu Fitri. Sudah bisa masuk? Sudah standby tadi, Pak. Gimana? Sudah masuk. Sudah masuk Bu Fitri itu. Sudah masuk tadi? Suaranya belum masuk. Ya, suaranya belum ini. Yang lain Pak Jidin, masih banyak yang ngantri itu. Mohon diterima Pak Jidin. Di tempat saya sudah tidak ada nih. Beberapa. Sudah kosong ya? Iya. Ya, sudah kosong. Oke, Bu Fitri. Tolong beri kabar. Wah, ini sudah muncul. Bagaimana Ibu? Kanda, Pak Jidin. Ya. Ternyata di room ini ada dosen kita, Ibu Dr. Andana Sia Badui. Oh, ada. Selamat datang, Bu. Terima kasih sudah. Maaf, Bapak Ibu yang lain, ini dosen kami di Geografi IKIP Ujung Pandang, dan sekarang UNM, Universitas Negeri Makassar. Ibu, belum lihat. Iya, dia di room kedua, Oke. Bagaimana? Selamat datang, Ibu. Oh, Ibu Nasia, silakan. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung di sini. Bagaimana kabar Ibu Fitri? Sudah bisa? Udah, alhamdulillah. Oke, baik. Sorry lambat. Oke. Baik, langsung saja Ibu Fitri, sebelum saya persilakan, saya membacakan biodata singkat beliau. Lahir di Bukit Tinggi 3 April 1908 sekian-sekian. Oh, ternyata pemateri kita masih muda semua ini. Lahiran 80-an semua. Oke, semangat ibu-ibu semuanya. Sekarang Ibu Fitri bertugas di SMA Negeri 6 Tanjung Pinang, Kabupaten Riau. Kepulauan Riau. Ya, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
ke Kepulauan Riau. Alumni Universitas Negeri Padang. Kepada Ibu Fitri akan membawakan materi metode pembelajaran learning by doing. Ini juga sangat berkaitan dengan pembelajaran geografi. Dipersilakan Ibu Fitri untuk menyampaikan materinya dalam waktu sekitar 7 menit. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan dan berbagi materi, terutama kami di Kepulauan Riau. Mungkin pertama saya tampilkan slide dulu ya Bapak ya, mohon izin. Silakan Ibu. Ya, apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke. Baiklah, saya mengajar di Tanjung Pinang, SMA 6 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tepatnya pada gambar di layar Ibu masing-masing, ini SMA 6 yang saya tunjuk dengan kursor itu merupakan SMA 6, di mana karakteristik wilayahnya pada umumnya terdiri dari perbukitan dan rawa bakau dengan penduduk aslinya suku Melayu dan bahasa yang digunakan bahasa Melayu. Sebagian besar siswa kami di SMA 6 berasal dari para nelayan, orang tuanya bekerja sebagai nelayan. Di gambar yang pertama untuk wilayahnya sekitaran sini siswanya berasal dari pesisir pantai. Nah, tantangan terberat untuk kami mengajar di pesisir adalah minimnya tingkat pendidikan, sehingga berbagai cara dan inovasi akan dilakukan untuk supaya siswa tertarik dan mau belajar. Mungkin yang akan saya bagi di sini, mungkin nanti juga minta sarannya, terlihat simpel, tapi ini cukup ampuh sejauh ini, terlihat cukup ampuh untuk meningkatkan keaktifan dan minat serta pemahaman siswa dalam belajar. Di sini metodenya rata-rata pembelajaran geografi, saya menjadikan project based learning, di mana pertama saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dulu, lalu melatih siswa untuk aktif, memahami materi, lalu melihat langsung di lapangan. Karena kami wilayah kepulauan, otomatis siswa bisa untuk pembelajaran geografi sangat aplikatif menurut saya. Lalu rules atau aturannya seperti biasa, saya sampaikan materi secara singkat, lalu bagi kelompok dan siswa yang bekerja dan mempresentasikan hasilnya. Dan saya tidak membatasi siswanya untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, sehingga temannya juga bisa paham apa yang dijelaskan. Mungkin berikut saya menampilkan berupa pembelajaran yang telah saya lakukan. Pertama itu dinamika litosfer. Saya menjadikan siswa beberapa kelompok untuk membuat sendiri medianya, lalu mereka sampaikan di depan kelas atau di luar ruangan, dan rata-rata mereka banyak menggunakan bahasa Melayu. Otomatis dalam penyampaian pun teman-temannya juga dapat memahami secara lebih spesifik atau lebih sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Di sini Bapak Ibu bisa lihat apa saja yang mereka lihat, mereka buat, dan mereka presentasikan. Berikutnya ada juga saya materi dinamika atmosfer dengan mereka mengaransemen lagu, tapi lagunya berisi lirik geografi. Di sini tidak di metode ini tidak semua siswa dapat semuanya untuk memahami atau mendapat materi. Tujuan saya di sini, saya ingin geografi itu teraplikasi di kehidupan mereka sehari-hari, atau minimal ada 1 atau 2 materi geografi yang mereka ingat. Nah, di sini untuk dinamika atmosfer dan ada yang berpuisi dan bernyanyi tentang lapisan atmosfer dan awan.
Berikutnya untuk dinamika hidrosfer yang telah saya lakukan itu mereka membuat puzzle. Karena di sini berbicara siklus, mereka merangkai lalu mereka mempresentasikan. Puzzle ini ditukar antar kelompok. Lalu berikutnya untuk materi kelas 11 poros maritim, pertama sekali saya menyuruh mereka membuat peta yang ditempel di dinding kelas. Dan ini saya gunakan untuk poros maritim, penyebaran sumber daya, dan flora fauna. Jadi mereka berkreasi sendiri, belajar langsung tanpa terpaksa, dan sehari-hari mereka akan tetap melihat karena berada di dinding mereka masing-masing. Nah, ini untuk flora fauna, ada juga yang membuat dengan karton menempel, dan mereka silakan memilih sudut dinding mana, dan saat pembelajaran pun mereka silakan menghadap ke teman yang berpresentasi. Ini umumnya saya buat individual karena lebih menarik cara penyampaian masing-masingnya. Dan yang terakhir untuk pembelajaran kelas 12 di materi peta penginderaan jauh dan SIG, itu saya pertama membuat peta tapi menggunakan secara simpel. Untuk penginderaan jauhnya langsung ke lapangan, saya ajak anak keluar sekolah dan melihat langsung, dan untuk SIG-nya saya aplikasikan dengan Google Maps, Google Earth, dan langsung dengan 3D. Di sini mereka bisa melihat wilayah daerah orang lain, karena daerah kepulauan, terutama Tanjung Pinang, aksesnya tidak sebanyak di daerah lain, jadinya mereka cenderung hanya bisa melihat dan mengenali langsung. Dengan 3D ini mereka lebih tertarik, oh begini di luar negeri, oh begini. Jadi ada info dan informasi dan pelajaran yang mereka ambil. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Bagaimana kami belajar di sini sehingga anak lebih cenderung untuk belajar aktif dan melihat di sekelilingnya. Sedangkan untuk materi dinamika penduduk juga saya suruh mereka survei langsung untuk jumlah penduduk dekat rumah mereka, karena mereka lebih tertarik untuk belajar langsung mengalami. Mungkin itu saja Bapak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri atas penyampaian beragam ide kreativitas yang sangat sesuai dengan kondisi tempat beliau mengajar. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu bisa bertanya lewat room chat-nya, atau bisa juga raise hand untuk bertanya langsung kepada para pemateri. Mohon dibatasi pertanyaan maksimal 2 pertanyaan, 1 setiap pemateri, sehingga keempat pemateri memiliki kesempatan untuk kontak berbagi ide dengan Bapak Ibu semuanya peserta. Silakan. Sudah ada pertanyaan yang masuk Pak di chat. Di chat ada dari Bapak Rahman, ABG Manet. Wah, ini dari, maaf ya, bukan apa-apa, ini teman mengajar saya nih di SMA 3 Palopo. Kebetulan pertanyaan pertama dari beliau untuk Ibu Uka. Oh, siap. Ya, bagaimana Pak Rahman bisa tampil online? Pak Rahman ini adalah jago ekonomi nih. Nah, tetapi sangat tertarik untuk pembelajaran kita kali ini, terutama TTS. Silakan Pak Rahman, ada kabar? Baik, terima kasih Pak Jidin. Ini TTS ini kan bisa online sekarang TTS-nya, namun anak-anak sekarang lebih canggih lewat sosial media grup kelasnya. Terkadang soal kita capek bikin banyak-banyak, susah-susah kita bikin, tapi jawabannya seragam. Kalau ditanya, kok jawabannya sama? Kan soalnya sama Pak Guru. Jadi apakah di aplikasi ini kita bisa buat misalnya 50 soal, tapi aplikasi bisa menyaring hanya tampil 20-25 soal di setiap siswa. Artinya setiap siswa itu apakah bisa acak tampilan soalnya? Terima kasih. Ya.
Ya, pertanyaan sangat bagus. Silakan agar lebih interaktif. Silakan langsung Ibu Mukarramah menjawab. Ya. Silakan. Terima kasih Kanda moderator. Untuk Pak Rahman saya langsung kasih baju sebagai penanya pertama. Ini baju UK Channel. Kasih Wow, alhamdulillah. Nanti di WA aja Pak ya, ukurannya berapa, nanti saya kirimkan ke alamat Bapak, di WA kan saja alamatnya. Terima kasih pertanyaannya Pak, bagus sekali. Untuk soal misalnya 50 nomor, bisa Pak, tapi kolomnya kecil sekali. Saya kemarin pernah mencoba 20 nomor, ternyata susah sekali saya untuk ke online-nya, memadukannya dengan live worksheet. Kan live worksheet itu harus online Pak. Jadi ketika saya membuat kotak-kotak di dalam kolomnya itu kecil Pak. Jadi hasilnya nanti kurang bagus kalau menurut saya. Dan untuk apakah aplikasi crossword itu nanti bisa menyaring soalnya? Tidak bisa Pak. Kalau kita mengetik 50 akan keluar 50. Seperti itu. Jadi kalau misalnya siswa hasilnya sama, Bapak bisa sebenarnya memberikan petunjuk nanti di WA. Seperti itu. Jadi bagaimana Bapak menghadapi siswanya nanti, silakan diberikan aturan di WA, di grupnya. Seperti itu Pak dari saya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Berarti menurut saya ini satu tantangan ini. Boleh jadi nanti Ibu Uka yang bikin aplikasi agar aplikasi yang dibuat itu bisa memenuhi keinginan Pak Rahman. Oh siap. Nanti saya cari. Saya masih mau obrak-abrik ini Pak. Bagaimana aplikasinya selanjutnya? Iya. Ya, karena tentu memang sangat besar peluangnya untuk sama semua jawaban. Karena saya juga pernah pakai aplikasi ini, namun untuk yang PDF versi cetaknya, sehingga memang jawaban siswa pasti beragam karena soalnya sama. Kecuali yang pernah saya lakukan adalah memberikan beberapa macam soal untuk satu kali tampil gitu. Jadi berkelompok dengan beragam TTS yang berbeda. Boleh menambahkan? Dan saya yakin teman-teman guru geografi yang lainnya juga bisa mempunyai peluang untuk membuat aplikasi. Boleh menambahkan saya? Pak Andi mau tambahkan Pak? Siapa? Pak Andi mau tambahkan. Oke ya, nah ini pakar nih Pak Andi. Silakan, kalau ada pengalaman yang jauh lebih hebat. Silakan Pak Andi Dayat dari MAN 1 Gunung Kidul. Gunung Kidul. Silakan Pak Andi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang tadi saya baca di chat itu, soal itu sebenarnya kita bisa membuat banyak ya, 50 gitu. Terus kalau kita ingin menampilkan hanya berapa pertanyaan sedikit ya itu nanti sebelum di menu, saya agak lupa, tapi di menu kita memilih bentuk rangkaian TTS-nya itu kita bisa pilih di situ, kita menyedikitkan, jadi kita jumlah kotak-kotak grid-nya itu kita buat sedikit saja, sehingga nanti tidak semua pertanyaan akan muncul. Jadi misalnya kita membuat 50 atau 40 soal, itu biasanya nanti akan tersedia rata-rata 25 kali 25 kotak. Nah, kalau kita membuatnya, kotaknya kita perkecil saja, kita kurangi, misalnya 15 kali 15, itu nanti hanya akan mampu menampung kurang lebih sepertiga dari jumlah soal yang kita buat. Yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi jumlah kotaknya kita kurangi. Biasanya kalau kita membuat 40 soal, itu cenderung akan otomatis dari sistemnya, dari Eclipse Crossword-nya itu akan diberikan 25 kali 25 kotak. Nah, kita kurangi saja 15 kali 15 atau sesuka hati kita. Itu nanti jumlah pertanyaannya akan berkurang dan akan acak, meskipun tidak mutlak acak keseluruhan gitu. Itu yang pernah saya lakukan gitu, Pak. Itu aja tambahannya. Maaf Andi, tapi ya. Berarti
untuk satu jenis soal acakan pertama, terus bikin lagi acakan kedua. Iya gitu. Iya, kita bikinnya gitu. Jadinya soalnya tidak satu tapi banyak. Tapi memang acak itu. Akhirnya pertanyaannya banyak. Oke. Jadi misalnya 50 nomor itu bisa menjadi beberapa versi gitu. Ya, beberapa versi seperti biasa yang ada di blog saya itu kan misalnya semuanya 40 soal tapi dalam 6 versi gitu kan. Ya, ini kita buat versi soalnya banyak tapi pertanyaannya beda-beda. Karena kita membuat pertanyaan banyak tapi kita batasi jumlah kotaknya sehingga juga membatasi jumlah soalnya. Oke. Saya pikir itu sudah dapat memuaskan Pak Haji Rahman. Tolong bagaimana respon Pak Haji Rahman? Ya, di Excel ada juga yang berbasis Excel teka-teki semacam ini. Kalau kotak memang di bawah Bapak, otomatis juga soal yang terpilih juga kemungkinannya bisa berbeda. Kira-kira 20% lah berbeda soalnya. Ini patut dicoba, Pak. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Bagaimana? Ya, terima kasih. Saya pikir sudah sangat inspiratif jawaban dari Bu Uka. Nyala berarti. Sudah apa-apa. Itu tadi pakai akunnya Bu Ani. Bukan akunnya Pak Ki itu tadi. Jadi namanya itu Naufal. Dilakukan dulu login pakai SIM-nya Pak Ki. Caranya? Ya, keluar dulu dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu baru nanti login lagi. Maaf. Selamat siang teman-teman. Gak apa-apa, biarkan aja. Enggak apa-apa. Enggak mengaruh kan? Maaf, siapa yang ini Ibu Noval atau gimana nih? Maaf. Saya ada tanya, Pak. Saya ada tanya tapi di mid-chat. Bu Danti. Vanessa, cepret. Baik. Masih semangat? Ibu Yota, Kevin. Iya, Novel ya. Ibu Novel siapa ini? Ayo, nonaktifkan saja dulu, Pak. Ibu Danti, Pak. Bu Danti. Tanya. Ibu Danti, tanya langsung silakan. Mohon jangan ditujukan ke Ibu Mukarramah lagi. Tolong. Ainal, Alisa, Asya. Kalau mau Pak Jirin, Bu Noval mungkin bisa di-mute dulu. Mohon yang lain di-mute dulu. Yang Bu Noval aja. Pas anakku. Tolong dibantu Kang Madin. Oke. Baik, sudah Pak. Silakan yang mau bertanya, dilanjutkan. Ya. Terima kasih Bu Danti ya. Iya. Selamat pagi Pak Agus. Pak Agus udah biasa kenal di grupnya Pak Pri. Oh iya betul. Iya, sama Pak Anggoro. Ya, silakan. Ya. Begini Pak Agus, ya. Untuk materi yang kelas 3, ini kan ada materi negara maju dan berkembang. Ya, biasanya pada masa normal kan biasanya anak-anak presentasi, kemudian mereka mencari materinya dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk masa sekarang ini, karena ini kan materinya dimampatkan ya Pak ya, jadi harus selesai sampai Desember ini. Jadi jadi materi yang semester 2 kan diselesaikan di semester 1 ini. Nah, ini saya sudah pernah mencoba, jadi menggunakan permainan dengan terinspirasi dari teman-teman yang lain di grup geografi juga. Itu dengan menggunakan bendera kesebelasan. Anak-anak kalau sepak bola kan senang, jadi dia cepat hafal gitu. Oh ini negara ini begitu. Sama kuliner makanan. Jadi saya cari dulu kuliner makanannya, nanti anak-anak mencari gitu. Nah, mungkin ada masukan gitu loh buat saya untuk materi ini supaya anak-anak itu ada gregetnya gitu loh untuk materi tersebut. Mungkin ada masukan dari Pak Agus supaya bisa lebih dinamis lagi gitu dalam pembelajaran negara maju dan berkembang ini. Demikian Pak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Danti ya. Maaf, pada dasarnya untuk kali ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, tetapi mari kita diskusikan bersama. Saya mohon Ibu Yulia untuk memberikan masukan karena berkaitan dengan penggunaan poster sebagai media pembelajaran. Saya yakin ini bisa memberikan masukan buat Ibu. Mari dipersilakan Ibu Yulia. Ada ide, silakan. Sebelum
serahkan ke pemateri yang lain, siapa tahu ada ide untuk bisa menjawab. Ya, Pertanyaan mungkin yang masuk. tadi idenya Bu Danti ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, itu cukup bagus sekali, cukup kreatif karena memang siswa kita itu harus dengan apa ya? Ya tadi dengan menggunakan nama-nama bola seperti itu cukup bagus. Mungkin kalau ide dari saya jadi di apa ya? Kalau saya waktu itu pernah membuat tugas untuk negara maju, negara berkembang ini dibikin lagu, Pak. Jadi misalnya di apa namanya di benua Asia negaranya apa saja itu jadi dibikin lirik lagunya seperti itu. Ya. Itu seperti itu kalau untuk tambahan tadi untuk dari Bu Danti ya. Kalau untuk dalam penggunaan poster juga sebetulnya mungkin bisa ya untuk negara maju, negara berkembang dibuat posternya, dibuat apa namanya petanya dimasukkan ke dalam poster, kemudian dimasukkan nama-nama negaranya seperti mungkin bisa. Mungkin sementara seperti itu dulu Pak. Baik, mungkin saya bisa tambahkan ide. Mungkin ini hanya sangat sepele, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan variasi bagi Bu Danti dan kita semua. Misalnya selama ini poster kan sangat klasik itu. Poster paling ukurannya bentuknya segi 4 ya. Landscape atau portrait kan paling gitu. Nah, bisa enggak kita mencoba membuat poster yang sesuai dengan bentuk wilayah negara tertentu. Jadi misalnya untuk memperkenalkan Indonesia ya bentuk wilayah Indonesia dengan latar belakang kepulauannya. Kalau dengan menggunakan tidak berbentuk kotak, tapi berbentuk wilayah Indonesia. Kalau misalnya Malaysia berbentuk Malaysia gitu, dibatasi dengan bentuk seperti itu. Ya mungkin bisa jadi unik ya. Iya betul Pak. Oh, Udah dengan aplikasi Canva itu bisa Pak. Nah tuh. Bisa. Aplikasi apa Bu? Canva Bu. Oh Canva. Iya. Oh iya. Berarti dijiplak ya itunya, wilayahnya itu dijiplak sesuai dengan bentuknya, maksudnya begitu? Jadikan background bisa. Okay. Artinya bentuk kertasnya itu dipotong sesuai dengan itu, jadi kayak puzzle satu-satu gitu. Okay. Tapi saya boleh minta tolong ke Bu Yulia tuh yang lagu tadi gimana ya Bu ya? Coba saya enggak. Karena berarti kan harus tahu bahasanya begitu? Oh enggak Bu, kalau saya pernah membuat tugas itu kalau yang untuk lagu ya jadi hanya negara-negaranya saja, misalkan negara berkembang di benua Asia apa saja gitu, jadi hanya nama-nama negaranya saja seperti itu. Oh seperti misalnya lagu Mejuku Hibiniu dinyanyikan begitu maksudnya. Gitu. Saya bebaskan kepada siswa gitu ya, liriknya terserah mereka mau lagu apa, lagu yang lagi hits biasanya sih kalau anak-anak itu sukanya. Diganti liriknya gitu ya Bu Yulia ya? Iya gitu. Oke, terima kasih. Iya. Jidin, boleh masukkan tambahan? Silakan Ibu Tuti ya. Iya Pak, dengan Bu Tuti Pak dari Subang, Jawa Barat. Pengalaman saya Pak untuk negara berkembang maju itu biar lebih variatif ya. Selain hanya biografi tentang negara itu, kita tambahkan juga tentang fakta unik biasanya. Misalnya 10 fakta unik. Ya 10 fakta unik tentang negara itu gitu ya. Selain itu biasanya saya tambahkan juga info beasiswa di negara itu gitu. Terus selain info beasiswa, kadang anak-anak tuh iseng berapa sih ongkos tiket ke sana gitu, sampai ya cari informasi, oh ternyata tiket ke sana tuh segitu gitu. Berarti kalau kita pengen main ke sana atau kita pengen biasanya kan anak kelas 12 sudah cari-cari beasiswa dan lain-lain ya. Nah, informasi tentang pendidikan di sana mungkin bisa ditambahkan gitu, bahwa hubungannya nanti sama bilateral kita gitu, kayak gimana bagus nggak di dunia pendidikannya antar negara kita dengan negara tersebut gitu. Nah kalau bisa ditambahkan juga nuansa-nuansa yang lain, misalnya kalau saya kan di sekolah Islam, jadi fakta tentang Muslim di sana kayak gimana gitu, bahkan sampai Islamic Centernya ada di mana, jadi tidak hanya sekedar info-info materi, tapi ada hal-hal lain yang bisa diperoleh, bisa ditambahkan juga dengan menyanyikan lagu-lagu, bahkan kita sempat memutarkan di kelas itu lagu negaranya gitu, lagu negara yang diangkat jadi profil setiap kelompok itu tampil. Bagusnya itu memang sejenis kayak leaflet ya,
kayak brosur gitu ya. Jadi kayak brosur wisata gitu. Jatuhnya kayak brosur wisata yang dibuat dilipat tidak hanya sekedar dalam bentuk kotak gitu ya. Terserah dari siswanya gitu kan. Siswa bahkan kreativitas ya tanpa batas, dalam artian ide mereka bahkan melebihi ide gurunya, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa seperti yang Pak Jidin tadi sampaikan, bentuk negara dan lain-lain gitu ya. Lebih uniknya ya tadi disampaikan ada 10 fakta unik tentang negara itu. Gitu. Bahkan bisa diputarkan video-video yang faktual tentang negara itu. Itu biasanya lebih hidup. Mungkin itu pengalaman saya, Pak. Kalau misalnya mengajar negara berkembang dan Pak Jidin, bisa sedikit Terima kasih, menambahkan kembali, Pak? Sangat bermanfaat, sangat ide-idenya sangat bagus. Pak Jidin, maaf bisa menambahkan kembali sedikit? Ibu Yulia, bagaimana? Iya, tambah sedikit untuk yang tadi ya Pak, negara maju, negara berkembang. Mungkin dengan poster juga bisa seperti ini. Saya kemarin kan untuk tugas yang pola ruangan kota itu membuat poster tentang kota impianku. Mungkin bisa jadi untuk negara maju, negara berkembang juga kita bisa menugaskan kepada siswa untuk membuat tentang negara impianku. Mungkin seperti itu. Jadi dibuat posternya, jadi nanti siswa itu mencari tentang negara yang mereka impikan untuk menjadi tempat tinggal mereka. Gitu. Jadi mereka nanti mencari informasinya, baik itu meliputi luas wilayah, segala macam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Maaf, saya mempersilakan Pak Sandy Maulana. Ada Pak Sandy Maulana untuk mengajukan pertanyaan ini menurut saya cukup menarik. Bisa dijawab oleh Ibu Fitri dan yang lainnya, terutama terkait dengan penggunaan SIG. Silakan Pak Sandy Maulana, ada? Pak Sandy? Ada? Itu ada pertanyaan dari Bu Iin juga, Pak. Saya lihat dulu Pak ya, Bu ya. Pak Sandy tidak ada? Oke, baik, tidak ada. Tadi Pak Dahlan, silakan Pak Dahlan, ada yang mau ditanyakan? Tolong. Ada. Oh iya, siap. Oh, Pak Sandy, maaf ya. Oke, silakan Pak Sandy. Mungkin terutama ditujukan untuk Ibu Fitri nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari Kota Tasik. Suaranya kurang besar, Pak. Perkenalkan, nama Sandy Maulana dari Kota Tasik, Kota Tasikmalaya. Mau bertanya terkait masalah di sekolah kan terbatas terkait pembelajaran terkait software tersebut. Bagaimana alternatif lain selain menggunakan software. Kemudian pun juga belum mahir terkait software tersebut. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Fitri, pertanyaannya terkait dengan penggunaan jarak jauh dan SIG dengan terbatas di sekolah, bagaimana baiknya ada ide-ide untuk dibagikan kepada kita semua yang ditanyakan oleh Pak Sandy. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mujahidin. Untuk Pak Sandy, mungkin kalau keterbatasan mungkin daerah kami lebih terbatas karena kadang kalau udah hujan deras, petir, sinyal hilang. Untuk penginderaan jauh sendiri, saya biasa menugaskan siswa mencari daerah yang atau di tempat ketinggian, lalu mereka foto ke daerah yang rendah. Nah, mereka lihat di sana, minimal mereka menginterpretasi daerah yang agak jauh, oh ini lautnya, ini bangunan apa, secara sederhana mereka menginterpretasi dari hasil foto yang mereka hasilkan untuk daerah sekitarnya, itu untuk penginderaan jauh. Lalu untuk SIG-nya, untuk Google Earth, selain software juga, kalau sekarang rasanya setiap siswa mempunyai Android, Bapak, jadi di HP, dari mereka membuka map, itu mereka bisa langsung melihat atau mengubah tampilan menjadi satelit kah,
atau ke Google Earth. Karena saya pun menerapkan pembelajaran aplikasi SIG secara sederhana ini juga menggunakan HP siswa. HP siswa dia ubah sendiri tanpa menginstal. Dia ubah sendiri dan dia lihat di sana. Kemarin kebetulan saya menggunakan untuk kelas 12 juga untuk melihat negara maju, negara berkembang. Jadi mereka secara tidak langsung saya mengajarkan mereka untuk mengenali atau melihat, menginterpretasi daerah orang, lalu dari satelitnya melihat koordinatnya, lalu untuk karakteristik wilayahnya dan lain-lain. Mungkin untuk dengan keterbatasan kami yang di kepulauan dan sinyal yang kadang hilang atau hujan yang lebih mendominasi untuk belajar secara mungkin dibandingkan daerah lain tidak terlalu banyak teknologi atau keterbatasan dalam wilayah, biasanya saya memakai itu untuk penginderaan jauh. Jadi cari posisi tertinggi, mereka foto, mereka interpretasi apa yang dilihat, lalu mereka nanti untuk SIG-nya mereka melihat dari HP mereka. Mungkin itu Bapak Mujahidin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Bagaimana dengan Pak Asendi? Mungkin masih ada komentar. Sebelum kita memenuhi pertanyaan berikutnya. Aplikasi ARPI seperti itu bagaimana Pak? Ya, tolong Pak, diulangi. Terkait aplikasi yang ARPI atau aplikasi-aplikasi yang lain. Aplikasi. Mungkin Pak Dahlan mau berbagi, silakan Pak Dahlan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Ya, ini, saya hanya mau bertanya ini Pak Jidin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang begitu sangat berinspirasi bagi kita, kemudian moderator dan seluruh teman-teman guru geografi dan guru-guru yang berpartisipasi, yang lebih kurang 92 orang dari seluruh Indonesia. Yang pertama, tadi sudah disampaikan dari beberapa materi yang disampaikan bahwa geografi ini sebenarnya sudah lama menerapkan istilah Merdeka Belajar. Sementara Kemendikbud baru beberapa bulan yang lalu ini menyampaikan tentang Merdeka Belajar. Alhamdulillah dengan ilmu geografi kita sudah membuka. Ya, jangan-jangan Kemendikbud itu mengikuti geografi. Ya. Ya, kemudian tadi kalau melihat dari metodologi pembelajaran, ini betul-betul berbasis aktivitas siswa dan ini sangat cocok yang diterapkan di model pembelajaran daring yang diterapkan sekarang ini. Ya, saya kira tepat sekali. Tinggal kita mengirim melalui secara online. Hanya menjadi persoalan sekarang yang saya mau tanyakan kepada pemateri dan barangkali teman-teman di seluruh Indonesia yang lain, bahwa program pemerintah sekarang, terutama Kemendikbud, itu ada perubahan ujian, ya dari ujian nasional ke AKM. Yang menjadi kendala kita sekarang, ya terutama saya mungkin, itu dalam bentuk pembuatan penilaian. Ya kalau tadi kan sudah disampaikan penilaian yang selama ini kita lakukan, ya mungkin sudah biasa. Tapi yang menjadi persoalan adalah penilaian yang berbasis dan berbentuk AKM. Ya, yang akan diberlakukan di tahun 2021 ini. Ya, mungkin bisa dibagikan teman-teman yang ada di yang sudah atau sudah pernah ikut barangkali, Pak Moderator. Ya, bagaimana kita menyusun bentuk soal dan sistem penilaian yang berbasis AKM itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Saya mohon maaf karena untuk sesi kali ini agak ya kurang tepat, tapi saya yakin banyak informasi di grup-grup geografi di WA, teman-teman bisa berbagi di sana, dan mungkin pada kesempatan lainnya. Dan kebetulan keempat pemateri ini sebenarnya sih bisa saya yakin bisa menjawab, tetapi agak keluar dari materi yang disampaikan. Insya Allah mungkin bisa dibagikan di grup Telegram geografi, ada di grup WA banyak. Ya Pak Dahlan ya, minta maaf ya Pak. Oke, siap. Ya, apalagi ada Ibu Restu yang berbagi di Facebook juga. Ada Pak
Pak Wangsa itu beliau punya segudang bahan-bahan AKM. Ya, di website. Sama Pak Dahlan ya. Tadi saya Oke, pikir siap, mau menjawab pertanyaan dari Pak Sandy. Tolong Pak Andi Hidayat memberikan tambahan untuk yang disampaikan oleh Pak Sandy tadi. Silakan Pak Andi. Kurang jelas tadi pertanyaannya Pak Sandy. Bisa diulang? Tentang aplikasi yang relatif mudah, manalah yang mudah dipakai dengan fasilitas yang seadanya untuk SIG dan penginderaan jauh. Silakan Pak. Oke, jadi kalau aplikasi yang dimaksud di sini, saya juga tidak tahu bagaimana lokasi di tempatnya Pak Sandy. Apakah di sana ada banyak komputer atau cuma anak punya HP gitu. Kalau menggunakan di tempat Pak Sandy ada anak yang banyak punya komputer, ya bisa saja kita menggunakan aplikasi seperti Quantum SIG ya, Quantum GIS yang tutorialnya aja banyak sekali di internet. Kita bisa belajar secara mandiri itu. Tapi kalau kita ingin menggunakan aplikasi yang memang murni untuk GIS, yang itu di HP, saya kira terlalu berat. Kita juga harus memaklumi bahwa HP anak itu ya ada yang baik, ada yang powerful, tapi ada juga yang lola ya Pak. Ada yang loading lama kan itu. Nah itu ya kan, makanya kita juga harus memaklumi itu. Kalau kita mau menggunakan aplikasi GIS di Android, saya kira ya terlalu berat. Ya seperti yang dicontohkan oleh Bu Fitri, kita bisa menggunakan Gmap, Google Map, atau menggunakan dari Open Map dari Green Space, atau menggunakan Google My Map. Jadi ada Google Map, ada Google My Map. Itu nanti bisa dipraktekkan untuk anak-anak, nanti bisa menghitung panjang jalan, menghitung luas bangunan atau luas wilayah RT-nya, itu nanti bisa digunakan. Kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan itu di webinar di UNESA, Pak. Ya, webinar di UNESA, dan kebetulan materinya sudah saya upload di blog saya yang tentang penggunaan penginderaan jauh itu. Jadi itu kalau kita mau menggunakan aplikasi GIS, kalau kita memang melihat kondisinya susah, ya kita gunakan yang mudah saja. Ya, Google. Gitu ya. Ya gitu. Ya, Google Map atau Google My Map kan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan saya sangat bersyukur Pak Andi bergabung dengan kita karena beliau banyak memuat materi-materi pembelajaran di blog Andiman Wow, ya. Maaf kalau salah. Oke. Baik, saya mempersilakan mungkin penanya terakhir, kecuali kalau ada di chat tuh Pak, Bu Iin Pak. Bu Iin, ada di chat Bu Hindrayani. Ibu Iin Hindrayani mohon menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ini terutama ditujukan kepada Ibu Risnani. Disilakan. Bu Iin. Halo. Atau mungkin langsung saya jawab Pak ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Tentang pembelajaran di lingkungan sebagai sumber belajar ini, bagaimana memanage siswa agar semuanya fokus mengikuti arahan kita, karena kan tidak semua siswa penurut, apalagi ini di lapangan nih, biasa ada anak-anak yang iseng, gimana itu ya. Silakan Ibu Risnani, bagaimana pengalamannya? Begitu ya Ibu ini ya? Iya Pak, begitu Pak. Ya, silakan Ibu Ris. Ya, terima kasih Bu In. Pertanyaannya ini sama dengan yang saya hadapi Ibu, karena saya sekolah di pinggiran gitu ya. Jadi anak IPS itu apalagi jam terakhir, kalau suruh dalam kelas itu merasa kepanasan. Kalau suruh keluar mereka itu seperti keluar gitu aja bermain gitu ya.
tapi senang sekali melihat tingkah laku anak seperti itu pada waktu ke pantai, terutama ke pantai, pada waktu action atau tindakan yang dilakukan mereka itu pertama bukan kegiatannya, malah selfie, gitu, selfie atau apa, ngambil kerang atau apa gitu, Bapak, Ibu. Di sini kami mengadakan, kalau saya pribadi gitu kan ada penilaian antar teman gitu. Ada penilaian antar teman, terus penilaian diri sendiri juga ada rubrik gitu. Karena dibagi kelompok, setelah kegiatan itu ada refleksi. Jadi siswa itu wajib untuk menceritakan apa yang pengalaman yang telah dilakukan itu. Yang lain yang saya terapkan juga Ibu nih berbagi pengalaman juga aktivitas mereka. Saya ada buku hijau. Jadi buku itu disampul hijau tapi isinya tentang aktivitas siswa terhadap lingkungan. Mungkin dengan kegiatan di lingkungan ini menjadi salah satu kegiatan mereka untuk ditulis di buku harian itu, yang buku hijau. Jadi jam berapa, tanggal berapa mereka melakukan apa untuk lingkungan gitu. Jadi ini sangat ya, walaupun mereka itu agak ada 1-2 yang ulahnya seperti itu, tapi setelah terdekati ternyata anak yang benar-benar yang membuat ulah inilah yang lebih kreatif gitu. Seperti itu. Kami ada buku hijau untuk menilai aktivitas siswa terhadap lingkungan. Gitu. Oh iya. Mungkin ada yang tambahan dari Bapak Ibu yang lain gitu. Itu pengalaman saya pribadi menangani anak yang benar-benar kurang penurut seperti itu. Iya. Terima kasih banyak, Baik. Bu. Terima kasih Bu Riz. Saya juga mungkin sedikit berbagi. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya untuk mengakses, mulai mendaftar untuk kuisis. Setelah ini kita akan game menjawab pertanyaan di kuisis. Nilai tertinggi 3 orang akan mendapatkan buku dari Ibu Riz dan mendapatkan tinggal satu helai baju dari Ibu Uka. Jadi 4 orang, ya. Gamenya 4 orang ini pemenang dengan poin tertinggi. Tapi beberapa saat lagi kita akan mulai. Saya sampaikan juga, saya punya pengalaman tentang membawa siswa pertama kali, karena saya orang baru di SMA 3 Palopo 2014. 2015 itu saya bawa 2 kelas, dan kebetulan hanya sendiri sebagai guru pendamping waktu itu, tidak ada teman yang sempat untuk mendampingi saya. Ternyata memang begitu yang kami hadapi juga, yang kita hadapi adalah bagaimana mengelola siswa kita. Nah, salah satu trik saya adalah saya percayakan beberapa orang laki-laki dan grup-grup gitu, ada beberapa kelompok untuk masing-masing memimpin kelompoknya dan bertanggung jawab. Bahkan kalau berjalan beriringan kada menuju ke gua Tengkorak, itu satu di depan, satu pemimpin di depan, terus anggotanya ada 5 orang dan satu lagi orang di belakangnya sebagai wakil pemimpin. Dan ini saya tekankan, tidak boleh berpisah, tidak boleh berubah urutan. Siapa yang terakhir, dia harus terakhir gitu. Nah, alhamdulillah pengalaman salah satu itu, meskipun kami melalui gua hantu, gua Tengkorak, dan bertingkat-tingkat dan ada puluhan meter dalam, itu alhamdulillah bisa aman. Oke, itu demikian sedikit pengalaman, dan kita masuki sekarang ya, bagian akhir. Ya, maaf ya, mungkin masih banyak pertanyaan, tetapi saya minta maaf, waktu kita sangat terbatas karena nanti siang insya Allah saya mengingatkan untuk kita para rekan guru geografi bahwa kita akan mengikuti Kongres Guru Geografi pertama se-Indonesia. Insya Allah pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita harus mempersiapkan diri itu untuk acara kita. Apalagi saya dimandati untuk jadi pimpinan sidang lagi. Oke, silakan mendaftar untuk mengikuti kuisis. Silakan. Sambil saya aktifkan gamenya. Kuis. Silakan, belum ada peserta yang masuk ini. Ada di room chat, saya bagikan linknya. Kodenya 039060.
039060. Sudah bisa? Ada yang bergabung? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak, Pak. Oke. Tinggal di-refresh. Tidak apa-apa, saya start sekarang. Jadi bagi yang menyusul silakan, tidak ada masalah. Oke, kita mulai sekarang. Banyak pesaing jadi terbatas. Ya. Banyak jago-jago. Pak Andi nggak boleh ikut lah, Pak Andi. Oh ya, saya keluar. Andi keluar. Soalnya Pak Andi sudah pernah dapat. Saya keluar nggak jadi. Saya jurinya, Pak Jidin. Masalahnya Pak Jidin saya jurinya. Ya. Kalau Pak Andi ikut langsung saya del. Narasumbernya ikut nggak, Pak Andi? Boleh ya? Narasumbernya nggak boleh ikut ya? Enggak, masalahnya Pak Andi sudah pernah dapat ini kayaknya. Pak Sugiarto ikut, Pak. Ya, ikut udah, aja. udah gabung, udah daftar tadi. Saya udah keluar lagi, nggak jadi. Enggak apa-apa, ikut namanya saja, Pak. Iya. Masternya ikut. Kalau menang dibatalkan gitu, Pak Andi ya. Kalau Pak Andi menang dibatalkan ya. Jelas. Saya boleh ikut ya, Pak ya? Tunggu dulu. Narasumber boleh ikut nggak, Pak Andi? Nggak boleh. Pak Jidin. Ya? Harusnya nggak boleh. Narasumber boleh ikut nggak? Nanti dapat ya, Pak ya, ikut ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya, narasumber nggak boleh ikut ya. Nggak boleh. Ini dari dia kok. Tunggu. Gimana ya? Maaf. Nggak. Boleh ikut, Pak, tapi jangan dinilainya apa? Nggak masuk kategori kalau menang gitu, Pak. Penggembira aja. Penggembira. Iya. Bawang, anak bawang. Oke, silakan. Konsen. Iya. Udah mulai ya? Maaf, sudah mulai kan? Sudah mulai. Oke, terima kasih, Bu. Kayak gitu. Sinyalnya elek. Sinyalnya mundar-mandir, sinyalnya. Pertama salah. Maaf. Bisa dimatikan videonya dulu mungkin bagi yang bermasalah dengan koneksi. Yuk, oke. Assalamualaikum. Salam ke Kak Heri ya. Jadi ingat di sekolah saat ngasih kuis anak-anak kayak gini. Ya udah, baik. Semangat. Gara-gara ini dia. Iya. Minggu lalu Pak Andi yang buat soalnya. Iya. Jidin buat soalnya. Sekarang Pak Jidin ya. Buatnya 35. Nggak sampai KKM saya. Tadi dikurangi jadi 20. Iya. Ya, semangat pagi. Semangat, Pak. Iya. Dulu timnya I sendiri, MS sendiri, MS sendiri yang iya pura kok ketimbang Rano ya ketimbang Rano kan kita pulang lagi kita dulu tadi kan udah tahu masih mati sih audio
Siapa yang menang Pak Jidin? Baru 9 nomor nih. Hah? Baru 9 nomor? Berapa soal jadinya? 20 ya? 21. 21. Gak apa-apa. 30 detik satu soal. Pak Rahmat yang saya sudah pernah yang sudah dapat kaosnya. Rahmat sudah dapat. Ada yang nyerah kayaknya, Bu Tuti nyerah. Masak. Dari awal udah salah katanya. Bu Tuti kenapa nyerah? Sembari apa Bapak Ibu, kami mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang mau masuk karena ada salah settingan dalam Zoom ini dalam pelaksanaannya. Banyak orang nggak masuk karena harus login dulu ke Google dan lainnya. Mohon maaf dari kami panitia. Ke depan Bapak Ibu, webinar terakhir akan dilakukan di bulan November menghadirkan Mujahidin Agus, Andi Hidayat, Bu Citra Dewi, dan Ibu Sri Restu Wahyuningsi. Insya Allah bulan November Bapak Ibu. Nah, webinar terakhir. Mujahidin Agus, Andi Hidayat, Bu Citra Dewi, dan Bu Sri Restu terkait dengan AKM dan juga pembelajaran yang
yang berbasis kearifan lokal Bapak Ibu. Nanti akan dibahas di sana. Di bulan November Bapak Ibu. Kita siapkan dulu. Ini fokus ke kongres. Rencana tanggal 30 dilaksanakan kami bersama dengan kongres. Tanggal 10, 20, 30 tadi kongres, maka kita undur Bapak Ibu. Insyaallah bulan November terakhir. Jadi geografi bisa bersama Semat Semat ya, punya Ibu Tuti dan terima kasih juga sama Posi. Jadi mereka akan tampil nanti di bulan insyaallah bulan November. Jadwal nanti siapa kira-kira yang mau jadi moderatornya? Saya. Bu Ismail. Yang belum tampil Bu, yang belum tampil kita akan. Pandi. Sudah 4 ya, semua harus tampil Bu. Bu Mukarramah Ismail. Makasih pokoknya lah Bu Risna ini, Bu Mukarramah, Bu Julia, Bu Fitri udah membantu menggerakkan ini semua. Semoga mereka jadi pengurus ya Pak Andi ya. Pak Andi, mereka semua jadi pengurus ya. Narasumbernya ya. Balik layar saja Bapak. Mana Bu Roji, Bu Diati, kenapa kok ada salah jawaban kok posisinya gitu Bu Roji? Salah jawaban. Alhamdulillah di sini ada dosen saya Pak Yusuf itu. Alhamdulillah Pak Yusuf, dosen saya di Malang ini. Gimana? Baru keluar beliau. Oh ya. Di daerah baru keluar. Dari tadi Bu. Jadi ada dosen, ada beberapa dosen masuk Bu. Iya, Dosen alhamdulillah. di Malang, Universitas Negeri Makassar sama ITB yang saya ada datanya. Terima kasih banyak Pak Sofianto atas waktunya juga. Kami bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang geografi hebat. Apa kata Pak Sugi katanya? Tentang Pak Sugi, wajahnya mirip semua 4-4-nya Bu, bingung katanya. Yang mana katanya? Terusnya ini Mukarramah. Jadi pertanyaan, maaf, Ada bedanya Pak, ada yang besar, ada yang kecil. Saya yang paling besar Bu. Barengan nggak gitu Bu? jadi pertanyaan Pak Dahlan tadi bisa insya Allah dijawab di bulan November ya Pak Yanto. Ya, bulan November, insya Allah. Jadi Pak Dahlan silakan gabung juga. Nunggu bukunya Bu Restu cetak Pak, masih diproses cetak Pak. Nah, nanti jadi door prize. Yang kegiatan awal kemarin 3 buku melalui Bu Restu yang sebenarnya buku itu sebagian dijual di Smart Geo. Saya pinginnya bukuku juga tapi belum. Belum KKM. Semangat. Udah berapa soal Pak Andi? Apa? Udah berapa soal? Apanya? Yang ngerjainnya orang ini teman-teman. Oh nggak tahu saya. Oh nggak ikut jadi Saya keluar kok. Saya kalah soalnya. Saya nggak sampai KKM tadi. Saya keluar. Oh keluar. Saya nggak tembus. Kan soalnya Pak Andi sudah pernah dapat soal ini. Sudah 16 soal Pak. 16 soal ya, 5 Luar biasa. Luar biasa. Andi sudah pernah dapat soal ini. Belum. Berapa nomor memang? 21. Wow. Banyak ya. Soalnya susah. Saya kemarin cuma 7 soal loh, Kang Didin. Ini tadi rencana 35 Pak. 35 tadi pagi. Ayo. Saya klik-klik Didin aja. tak tanggung-tanggung kasih soal. Rata-rata dosen KP. Soalnya Sof. ini soalnya. Pak Sof. Yap. Geografi bisa 3 kapan ini? Kapan maunya Pak Andi? Ya bukan Pak Andi narasumbernya Pak Jidin. Yang lain dulu. Bu Citra. Yang lain dong. Iya lain. Moderator 1, moderator 2, webinar 1, webinar 2 udah. Ya, besok webinar 3 itu moderatornya Bu Risnani. Atau Bu Mukarramah kan gitu. Iya. Apa Pak Andi? Pak Sofian? Ya. Kelihatan dari situ nilai tertinggi? Ada, aman. Di share screen dulu Pak. Bagus di share screen. Enggak, soalnya settingnya saya agak beda tadi nih, tidak yang seperti tadi pagi. Enggak muncul di tempat saya.
Ayo, kira-kira Bisa promosi channel nggak sini? bisa, mumpung silakan. Nah ini. Boleh Bu. Bapak Ibu berkenan mohon di like, komentar dan subscribe UK channel. Terima kasih. Intinya tutorial dan pendidikan. Iya, sudah beriklan ya Bu ya. Mualkama sudah beriklan. Alhamdulillah Pak. Sudah beriklan. Siap, akan saya like. Nah, semua videonya. Soalnya. Punya aku lebih 10 tahun belum beriklan. Saya sama, saya dari 2015. Sekarang baru 503. Semangat. Itu buka itu udah banyak itu, udah ribuan itu. Iya, 2000 lebih. Iya, 2000 lebih. Enggak, subscribernya cukup, tapi waktu tayangnya itu loh. Udah cukup. Saya tayangnya udah 4.000. Tambah konten, Pak, tambah konten. Fokus ngurusin ini aja. Pertanyaan last tuh. Siapa yang tertinggi nih? Sudah selesai? Last one. Last one. Mana? 1 sampai 4 Pak ya berarti ya? Apa yang suapin deh Pak? 1 sampai 4. Ya. Karena last one. Pak, kayak bukunya 1 lagi ada dari sponsor. Jadi 5 Pak, 1 sampai 5 Pak. Oh gitu, 1 sampai 5. Iya. 1 baju, 4 buku. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak buku-buku dibagi Bapak Ibu. Narasumbernya penulis-penulis jadi banyak buku dibagi. Oke, last one. Detik terakhir. Treng. Siapa nih? Ore, banyak salahnya. Siapa yang menang nih? Bu Danti. Iya. Ore, salah semua. Diajak ngobrol salah tutul jadinya. Sengaja itu. Sengaja diajak ngobrol biar nggak konsen. Halo. Maaf pagi, kau takut kali pagi. Iya. Ini sambil ngurus AT, sambil ngurus rat. Sambil ngurus rat. Rapat anggota koperasi. Ada ngobrol. Oke. Ternyata benar ya harus konsentrasi ya Allah. Udah dicatat. Ini pembicaranya penyesat ini. Pengecoh ini pembicaranya pengecoh. Nice. Sengaja. Nggak jelas Pak Septianto. Kalau guru harus bisa. Ayo Teh Fitri. Damang. Konsentrasi. Ada. Ini terlempar tadi jaringan jadi telat masuk. Jadi sudah ada hasil ya? Sudah. Saya berapa sih itu? Nggak tahu deh. Ayo ndang ditlokke nilai. Bapak Jidin, pakai musik dong, pakai musik Pak. Jarinya loh bisa harusnya nutul E jadi nutul D itu loh. Aduh. Pakai musik Pak, pakai musik biar lebih ini. Dedeng, ayo. Ya, kita main musik. Cepet loh penasaran. Peringkat 20. Ya sudah? Ayo mana? Mana hasilnya? Gue nggak jelas. Lagi muter-muter ini. Saya peringkat 20 dari 71. Mana nggak nampak? Jadi tertinggi siapa nih? Mana nggak nampak? Aduh, maaf. Waduh, kederet. Waduh, mana? Ada protes nih Pak. Duh, nah, peringkat berapa ini? Maaf. Parah, butuh pelatihan. Hilang ini. Wah, lagunya udah main Bapak Ibu. Tuh, semangat semua ini. Iya. Ada Pak Jidin bentar lagi. Hah? Belum muncul, lagi share. Lagi share screen belum muncul. Belum. Pemenangnya adalah
Sudah start syuting tapi belum nampak. Belum nampak? Belum. Belum, Bu. Belum, Pak, belum. Belum. Wih banget. Masih nyangkut. Muter terus. Belum, Pak, belum muncul. Lagunya udah main ini. Belum, Pak Sofianto, nggak ada lagu. Hah? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Udah. Ah, ini udah. Yes. Aduh. Ayo mana nama wa ayo. Ya, di screenshot. Oh, Bu Indri. Wah, dari Medan. 80%, 14.000. Itu tadi ya. Jangan di-scroll, Pak. Jangan di-scroll ke bawah, Pak. Ayo Pak Sofi, dan nampak mana nama wa. Oke. Ini. Bu Hanum nomor berapa, Bu Hanum? Aku nomor 25. Ayo cepet. Nomor 26 toh. Wah, turun ya. Lumayan, 26 lumayan. Banyak yang telat menjawabnya, kehabisan waktu. Iya, kayaknya tadi ada yang cepat banget itu. Hilang konsentrasinya diganggu Pak Sofianto. Selamat untuk Bapak Ibu pemenang. Yeay. Saya Sekali jalannya nggak lihat. 13. Saya peringkat berapa sih? 13 angka sial ya. Wah, itu beneran 1 ya? Ya beneran itu kok. Aduh, alhamdulillah. Luar biasa. Dapat piala, Pak. Kirimin, Pak. Siapa? Burung mondak dah. Pemenangnya. Itu rankingnya sampai 12 ya. Saya lo 13. Nggak ke bawah ya. Enggak, Aduh. bisa di-scroll ke bawah itu. Oke, nih. Tuh ada yang nanya tuh ada absen apa enggak? Oke, bisa dikirimkan laporannya kok. Absen dewe-dewe. Assalamualaikum. Tolong di screenshot. Assalamualaikum Pak Sofianto dan kawan-kawan. Waalaikumsalam Pak Hadi. Selamat mendengar dari tadi. Oh, Pak Hadi. Hadi, dosen saya ini Bapak. Wah, Pak dosen. Masya Allah. Selamat siang Pak dosen. Silakan Pak. Mohon ya diberikan masukan. Ya. Oke. Ini suatu hal yang bagus Bapak Ibu. Itu silakan diteruskan, dilanjutkan. Ini akan menggugah semangat di Ikatan Geograf Indonesia, walaupun isinya para guru, saya masih terus aktif mengikuti perkembangannya. Saya tahu kiprah dari teman-teman, saya sangat senang sekali. Kapan-kapan saya mau join juga. Kalau di Jawa Timur, saya sama Bu Risna itu sudah sering. Ya. Dan provinsi lain, dan bisa. Walaupun sebetulnya saya juga bertemu dengan mantan mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di NTB. Saya masih lihat Ibu siapa ini yang di Riau itu. Tadi ada Fitri. Bu Fitri, Pak. Fitri. Ada lagi, kalau nggak salah dulu di grup belajar kita ketemu kayaknya itu Bu Fitri itu. Kayaknya loh kalau nggak salah. Kalau sama Bang Sofianto itu sudah seperti keluarga saya ini. Waktu ke sana di Medan. Ya, guru-guru gen mah guru-guru besar kabeh layang kloyong banget. Main-main di durian ucok sama. Oke, selamat Bapak Ibu. Memang saya masih sebetulnya banyak hal yang kita berikan kepada Bapak Ibu untuk kembali tahnya ya. Di sini seringkali
ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Walaupun saya masih wait and see. Suatu saat akan muncul dengan pandangan kepada bagaimana jalannya atau kemajuan geografi ke depan. Mungkin Bapak Ibu, saya ingin menyapa siapa ya tadi? Silakan Pak, silakan. Pak Suto. Ya. Iya Pak. Oh, iya, masih Pak. ada? Masih. Nah, saya pokoknya pengen lihat progresnya Pak Suki itu ya. Kertas-kertas sudah diisi apa belum itu? Sudah, iya Pak. Belum menunggu kumpul. Nggih. Iya Pak. Dari saya pengen, karena pagi itu ingin join bukan join research boleh atau join artikel boleh. Nanti ilmu-ilmunya saya akan saya dampingi lah Pak, supaya jos lagi. Kemarin saya lihat banyak yang dipublikasikan di salah satu, mungkin itu yang tembus di jurnal internasional itu yang nanti kita inginkan. Kalau Bu Risma sudah ada itu beberapa jurnal yang tembus di internasional. Nah, yang lain nanti bisa melihat bagaimana. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ingin kita punya kolaboratif untuk membuat jurnal tentang geografi, saya persilahkan Bapak Ibu kita buat semacam ya grup riset lah bersama-sama untuk hasilnya dituangkan dalam jurnal. Ya, terima kasih juga Pak, karena jurnal internasional yang itu juga karena kerjasama dengan UM juga, dosen-dosen Prof. Sumarni, Pak Samsul Adi juga. Terima kasih bimbingannya Bapak. Iya, oke, gitu Pak Jidin. Pak Jidin, saya lihat, wah, saya salut Pak Jidin prestasinya di baik nasional maupun internasional. Wah, sekadar belum seberapa sih Pak, sebenarnya. Malu Pak. Nah, itu tapi menginspirasi teman-teman Pak. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak. Ya. Yang penting itu. Siap, jadi saya pengen itu apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita punya itu berbagi itu. Saya sangat salut di sini di geografi itu berbaginya tinggi ya. Apalagi Bu Citra ya kayaknya ya. Yang ini sudah ada beberapa di mana-mana Bu Citra Dewi ya. Ya, ada Bu Citra Dewi. Ada Bu Restu juga. Bu Restu ya. Kalau Bu Restu sudah kita sering Pak berkomunikasi. Ya, terima kasih. Oke, itu Bapak Ibu selamat. Saya mau izin live karena sebentar lagi harus bimbingan online. Terima kasih banyak Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak Hadi. Jangan bosan-bosan menerima kami untuk. Oke, ya nanti kita join lagi. Ya, siap, insya Allah. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana Pak Sofyan? Silakan untuk sepatu ada yang bisa mau disampaikan lagi untuk rencana berikutnya. Nyampaikan aja kepada pemenang, jangan lupa mengirim alamat ke nomor Bu Risna ini. Ya Bu Risna ini ya. 3 siap, nanti Pak. Artinya gini Bapak Ibu, untuk pemenang mohon untuk hubungi saya saja, nanti kita akan share siapa yang ini ya. Peringkat promo 1, 2, dan 3. Pak Jidin juga mohon untuk peringkat 10 sampai peringkat 26 itu saya lupa ngopi tadi Pak Jidin. Ya, ada laporannya kok biasanya. Ada. Hadiah juga Bapak. Iya Kak. Ya nanti untuk narasumber dananya tunggu aja informasi, tiba-tiba kalau memang ada nanti sampai di sekolah. Enggak, yang ranking 10 sampai ke bawah itu. Iya, ada? Adakah juga? Ada ya? Saya screenshotnya saya nggak dapat screenshotnya Bu Bapak Ibu. Ya hadiahnya yang ditanyakan. Hadiahnya nggak ada. Hadiahnya yang belum ada ya. Oke, nanti mudah-mudahan juga ini
Mungkin gitu aja Bapak Ibu, sudah pukul 12.10 karena Iya betul, saya masih belum siap-siap ini. Ya, mau sidang lagi ya Pak Mul ya. Ya, Bu Risna ini, Pak Apri, Bu Ya. Risna, Kamade, kita akan sidang lagi ini. Mohon maaf, mungkin itu aja Pak Ade, mungkin bisa ditutup. Demikian saja ya, Bapak Ibu, mohon maaf karena kita akan progres. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Semua, terima kasih Bapak Ibu. Semua peserta, Selamat buat Bu Indri. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Karoma, Bu Yulia, terima kasih semuanya para peserta. Mudah-mudahan kita semakin sukses ke depannya dan kita bisa semakin memajukan pendidikan di Indonesia. Dan semuanya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Risnani, Bu Mukaroma, Bu Fitri yang tadi ngisi, mungkin saya bisa minta ringkasan materinya ya. Insya Allah nanti saya